warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini, bocah belajar tani di lahan ini pagi sekali lur. Ini masih jam 5 atau setengah 6 lur, setengah 6 kurang. Jadi ini masih jam 5.40. Ini kondisi cuaca di sini mendung. Hari ini tanggal 5 April 2023, di saat usia tanaman bawang merah milik bocah belajar tani usia 30 HST, 30 dan 31 HST. Di yang benih tajuk GY 31, yang benih kecil ini lor, benih kacang gorengnya 30 HST. Oke, ini saya menjawab juga pertanyaan dari para pemirsa atau viewer tentang masalah serangan ulat lor. Mas Dwi, saya ndak pernah lihat kontennya itu nyepre insek, tapi tanamannya kok bebas dari hama. Rahasianya apa? Nah, ini rahasianya saya buka, ini sesuai pengalaman pribadi ya lor ya. Ini di lahan bocah belajar tani. Karena setiap lahan itu agroklimaknya beda-beda. Hamanya beda-beda, yang tanam juga beda. Jadi ini sesuai pengalaman bocah belajar tani. Nanti ada 3 faktor kenapa lahan ini bebas dari hama di tempat saya. Itu ada 3 faktor penting, dan itu kalau di sini lor. Jadi saya tidak pukul general ke semuanya, tapi ini bisa jadi referensi. Mohon disimak lor, karena nanti penjelasannya nanti sampai akhir nanti bakalan menyambung. Yang pertama lor, yang pertama itu waktu tanam lor. Di faktor-faktornya saya sebutin dulu, nanti bisa saya jelaskan satu-satu. Waktu tanam yang pertama. Yang kedua, faktor tepat sasaran dan dosis penggunaan pestisida. Yang ketiga, lahan lor. Lahan itu berarti alamnya di sini lor. Ini faktor yang bisa kita katakan penting lor. Yang keempat, cuaca. Jadi yang cuaca ini justru malah yang keempat lor, kalau di wilayah saya. Ini ada 4 jadinya. Ini faktor cuaca, karena ini saya jelasin dari cuaca ini dulu. Karena ini yang faktor hampir keseluruhan sama lor kalau cuaca ini. Serangan hama itu jika cuacanya hujan seperti ini, masih sering hujan terus, panasnya kurang, maka serangan ulat juga minim lor. Hampir merata di seluruh daerah itu minim lor untuk serangan ulat. Juga grandongnya. Karena si telurnya ini, telur ulat ini kena hujan itu bisa bungker lor kalau terlalu basah. Tapi jika terlalu panas, dia akan cepat netas justru malah. Nah, ini nyambung dengan faktor tepat dosis dan tepat waktu lor. Oke, ini kita urut dari yang pertama, waktu penanaman. Ini beda daerah beda lor, harus diuji coba dulu. Bocah belajar tani kalau tanam itu saat bulan itu sedang terang lor. Ini bulan lor, bulan. Jadi ada bumi, matahari, dan bulan. Ini saya bilang bulan, bukan bulan Januari, Februari, bukan itu. Tapi bulan atau rembulan malamnya itu lagi terang lor. Alasannya seperti ini lor. Setelah saya uji coba 2 periode, saya tanam pas bulan purnama atau pas bulannya itu lagi terang, dan saya tanam pas bulan itu lagi gelap. Itu beda ternyata lor. Kalau banyak daerah itu bagusnya tanam itu saat
2 minggu setelah bulan purnama itu tanam lur. Berarti saat bulan itu gelap. Itu nanti bebas ulat. Tapi kalau di sini terbalik lur. Kalau di sini terbalik. Jadi di tempat saya ini kalau saya tanam saat bulan itu gelap, maka usia 16 HST sudah habis diserang ulat. Itu serangan ulat sudah tinggi loh. Tapi jika saya tanam di mulai tanggal bulan itu tanggal 10 sampai ke 17 maksimal, itu nanti setelah ditanam sampai umur 30 hari pun belum ada tanda-tanda serangan ulat. Alasannya seperti ini lor, setelah saya amati betul-betul lor. Ini uji ini bukan sekali 2 kali, tapi setiap saya tanam itu saya bolak-balik saya uji lor. Di saat kita tanam, bulannya itu terang purnama, itu keper berterbangan loh. Nah, keper berterbangan ini tanaman kita belum tumbuh. Di saat keper itu kawin, tanaman kita belum tumbuh. Sehingga keper itu mencari habitat untuk menaruh telurnya nanti saat setelah kawin, itu tidak di lahan kita loh. Jadi dia nyari tempat hijauan, mungkin di semak atau di tanaman yang lain di sekitaran tanaman kita. Nah, di saat tanaman kita sudah tumbuh, telur itu saatnya menetas, saatnya bertelur. Dia sudah tidak singgah lagi ke lahan kita, tapi dia singgah ke di mana awal dia kawin loh. Karena saat kawin itu si keper ini juga nyari tempat, nyari rumah yang kira-kira bisa untuk naruh telur. Itu insting setelah saya amati loh. Karena beberapa kali itu saya lakukan tanam ini, hasilnya alhamdulillah. Kalaupun dengan metode saya ini, kalaupun mau terus ada serangan ulat itu di 30 hari loh, atau 36 hari nanti itu ada loh. Karena siklusnya seperti ini lor. Saat pertama, bulan purnama pertama terlewati, 2 minggu setelah bulan purnama, berarti saat tanaman saya itu usia 10 sampai 14 HST itu waktunya telur menetas, itu punya saya terlewati. Berarti nanti mundur 1 bulan lagi atau mundur 36 hari, itu di saat usia 36 atau 40 hari itu bakal ada keper lagi waktunya bertelur. Nah, untuk itu sebelumnya umur 30 hari up itu saya mulai masukkan insek. Tapi inseknya yang dingin lur. Contohnya metomil. Itu untuk pembungkeran telurnya. Jadi saya lakukan sebelum ada serangan ulatnya. Kita lakukan pemberantasan telurnya lur. Seperti itu metode bocah belajar tani sesuai pengalaman bocah belajar tani untuk menghindari siklus ulat. Terus yang kedua itu tadi saya bilang faktor tepat dosis dan sasaran. Tepat dosisnya itu kita jangan masukkan insek yang panas di saat kita baru menemukan telur ulat. Kita lakukan pemberian yang dingin lor, inseknya. Agar si telur itu tidak justru cepat menetas. Atau bisa kita gunakan pembungker telur. Nah, kemudian dosisnya lor. Dosis dan sasaran itu berkaitan. Sasarannya itu kita harus tepat, ulat atau telurnya. Yang kedua dosisnya itu juga harus pas, jangan terlalu over. Untuk yang pestisida nabati bisa dilakukan terus, dimasukkan terus, walaupun belum ada serangan untuk antisipasi itu bagus. Seperti halnya Citropin Plus itu juga bisa kita buat antisipasi mulai grandong dan ulat, itu bagus, itu paket komplit bisa kita gunakan. Selain dia juga baunya itu menyengat, itu juga dapat mengusir hama. Kemudian faktor lahan. Jadi lahan di tempat saya ini dikelilingi padi, semak belukar yang kiranya di sini itu petaninya
di wilayah Bocah Belajar Tani ini tergolong petani kelompok yang sukses. Jadi mereka itu berkelompok loh. Kalau sedang melakukan pemberantasan hama itu serentak. Jadi tidak satu-satu nyepray sendiri di lahannya masing-masing kalau untuk padi loh. Jadi nanti kalau sudah ada serangan wereng katakanlah, itu dari Poktan itu meeting, nanti langsung aplikasinya bareng loh. Nanti aplikasi bareng. Jadi hama itu tidak mudah resisten. Karena di sini nyepray, di sebelahnya juga nyepray bareng-bareng. Jadi walaupun loncat ke sana ke sini, hama itu tetap langsung terkena insek, mati loh. Beda kalau kita itu tidak rukun atau tidak bisa barengan untuk aplikasinya. Di sini salah satu lahan yang nyepray, sebelahnya tidak. Dari sini ada orang nyepray lompat ke sini, nanti dari sini balik lagi. Nah itu tidak efektif loh. Efektif itu yang massal loh kalau untuk pemberantasan hama itu. Sekali spray langsung barengan banyak orang, semuanya lahan bareng. Kalau bisa 1 hari. Kalau padahal di sini lahannya hampir untuk satu desa aja hampir ratusan hektar, tapi itu bisa kompak. Itu bentuk kesuksesan dari kelompok tani. Seperti itu. Kemudian lahan di sekitar ini juga banyak semak belukar dan hijauannya lebih hijau dari semak belukar daripada lahan saya mungkin. Itu jadi habitat mereka. Jadi tidak mau disinggah di lahan saya. Nah, kemudian saya juga gunakan PESNAP loh. Pestisida nabati itu bisa berfungsi jadi fungi dan insek. Itu kemarin saya uji coba dan sampai saat ini saya gunakan lagi, dan mohon maaf tidak saya konten untuk itu karena saya uji coba lor, takut nanti diikuti, itu berisiko buat saya dan juga buat tanaman dulur semua, karena kalau ikut acuan yang menyesatkan juga kan tidak bagus loh. Jadi sampai detik ini Bocah Belajar Tani masih menggunakan pestisida itu untuk pertahanan dari serangan hama. Walaupun sampai saat ini serangan gerandong dan ulat itu nihil, saya katakan nihil loh. Saya setiap hari ini keliling, saya belum pernah satu kali pun jumpai untuk ulatnya. Satu pun belum pernah. Kemarin juga ada petani temayang, salah satu sahabat kita, Mas Tonius itu datang ke sini malam hari loh. Jadi malam Selasa loh, malam hari Selasa. Sekarang hari Rabu dan Senin malam loh. Senin malam itu sampai pagi loh, sampai jam 2 pagi. Itu di lahan sini loh, sampai malam. Sidak di lahan itu malam hari loh. Beliau ngecek juga apakah benar tidak ada hamanya, tidak ada ulat. Beliau sampai terheran. Di tempat saya Mas sudah full ulat, tapi kalau di sini kok bisa bersih dari ulat. Semoga nanti sampai panen ini terbebas dari hama. Itu sedikit metode penjelasan tentang cara mencegah atau mengurangi dari serangan hama. Judulnya mohon nanti judul ini akan saya random saja lor. Nanti bisa ditambahkan judulnya. Oke lor, seperti itu. Semoga bermanfaat. Bila ada tidak kecocokan di lahan panjenengan, mohon maaf karena saya berbagi pengalaman di lahan Bocah Belajar Tani untuk kali ini. Karena beberapa hari ini Bocah Belajar Tani tidak ngonten keluar karena Bocah Belajar Tani fokus membuat base camp loh. Jadi Bocah Belajar Tani mau bikin gubuk untuk base camp Bocah Belajar Tani di lahan yang lumayan agak jauh loh dari sini, sekitar nggak ada 1 kilo sih, sekitar 500 sampai 600 meter dari lahan ini nanti dekat. Jadi bisa sekali kita konten loh di sana. Bocah Belajar Tani mau bikin base camp. Jadi nanti buat teman-teman yang mau main ke lokasinya Bocah Belajar Tani bebas lor, karena ada base campnya. Kita sengaja buat base camp untuk teman-teman yang pengen sharing. Kita nanti buat seperti apa lor, tempat berkumpulnya para petani itu lor. Kita nanti bisa saling sharing di situ,
Jadi ajang silaturahmi juga ajang sharing ilmu tentang pertanian bawang merah, khususnya umumnya pertanian hortikultura. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi